Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan membahas terkait dengan fungsi insert pada Microsoft Word. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan beberapa fungsi. Sekarang yang akan kita bahas adalah fungsi untuk memasukkan shift, kemudian smart art dan chat. Nah, fungsi shift ini adalah objek atau gambar yang ada bawaan di Microsoft Word. Caranya bagaimana? Di sini kita pilih menu insert, kemudian pilih insert. Insert ini untuk bisa digunakan membuat struktur organisasi, kemudian gambar-gambar pendukung seperti basic shape, coordinate arrow, panah, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada untuk menggambarkan sebuah proses bisnis atau flowchart. Di sini juga berbagai macam star and banner, banyak gambar-gambarnya. Nah, saya sekarang akan mencontohkan yang sederhana. Saya akan menggunakan basic shape untuk smiley face ya. Yang ini saya coba klik. Kemudian bagaimana cara menuangkannya, kita drag, jadi diklik, kemudian jangan dilepas ya. Nah, sehingga menghasilkan sebuah lingkaran seperti ini, seperti gambar. Nah, gambar ini berada di atas teks sehingga teksnya tertutup, sehingga di sini dapat mengganggu ketika kita membaca sebuah teks atau narasi. Lalu bagaimana kita mengubahnya biar teks itu bisa terbaca? Di sini ada beberapa fungsi ya, kita arahkan ke wrap teks ini. Di sini ada beberapa fungsi. Di sini ada secure. Nah, kalau secure seperti ini tampilannya. Jadi dia akan membentuk persegi garis teks-teksnya persegi 4 ya, sesuai dengan diameter atau panjang dan lebar dari sebuah objek yang kita buat. Nah, kalau teks dia akan mengikuti bentuk objek. Di sini kan bentuk objeknya lingkaran. Nah, sehingga dia membentuk sebuah lingkaran. Beda dengan secure yang di awal, jadi dia persegi. Nah, kalau ini dia mengikuti lingkarannya. Nah, kalau truk ini sebenarnya dia lebih mengarah kepada pengikutan sebuah objeknya lebih fleksibel lagi. Nah, kalau bentuknya lengkungan objeknya, gambarnya, maka dia akan mengikuti lengkungan gambar tersebut. Ya, ini top down, dia untuk menghasilkan sebuah objek di mana di sebelah kiri dan sebelah kanan objek ini teksnya tidak ada. Ya. Nah, behind text dia menghasilkan sebuah gambar di belakang teks ya. Nah, ini yang aktif sekarang itu adalah in front of text, jadi dia di depan teks. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita rubah, kita edit gambarnya dengan menggunakan, misalkan kita edit bentuk teksnya, bentuk objeknya, kita klik edit rough point. Nah, di sini ada beberapa titik yang bisa kita tarik sehingga teks bisa mengikuti bentuk objek yang kita buat ya, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari edit rough text. Nah, kalau misalkan kita menginginkan di sini bentuknya di bawah teks, berarti kita gunakan behind text. Jadi seakan-akan seperti background ya. Nah, seperti ini. Jadi dia berada di berada di belakang background. Nah, itu adalah fungsi dari sebuah insert save ya. Jadi nanti bisa kita gunakan berbagai macam bentuk gambar yang ada di sini. Kita misalkan gunakan block arch. Nah, kita gunakan block arch. Ya, kita gunakan block arch seperti misalkan ya. Yang ini kita hapus dulu. Kita gunakan block arch. Kemudian kita misalkan masukkan gambar yang lain. Shapes. Kemudian kita kasih tag-nya mengikuti objek. Nah, seperti ini. Nah, itu fungsi untuk memasukkan sebuah fungsi insert save. Nah, kemudian berikutnya smart art ya. Smart art ini bisa memunculkan grafik sesuai dengan tema yang kita butuhkan. Ya, di sini kita pilih menu insert, kemudian pilih smart art. Nah, misalkan di sini kita mau pilih yang mana? Ini ada beberapa pilihan list, misalkan membuat misalkan yang ini teks utamanya apa, keterangannya apa, atau juga ini juga bisa
judul utamanya apa, narasinya apa. Nah, saya akan menggunakan cycle saja yang menunjukkan sebuah proses. Nah, saya akan menggunakan yang ini. Saya akan menggunakan yang ini. Basic, ya, kita menggunakan basic cycle. Ya, klik basic cycle-nya, kemudian pilih OK. Nah, seperti ini. Di sini saya akan menceritanya di sini itu proses penanaman. Misalkan pembersihan lahan dari hama, kemudian penanaman, kemudian di sini masa berbunga, kemudian di sini masa tumbuh, kemudian di sini masa panen. Nah, ini nanti disesuaikan saja, ya. Nah, ini sudah kita membuat sebuah smart art untuk sebuah proses. Jadi menceritakan proses di sini pertama pembersihan lahan, penanaman, masa berbunga, masa tumbuh dan panen. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menginginkan ada tambahan lingkaran? Nah, kita tinggal klik kanan saja, kemudian pilih add save, ya. Mau sesudah atau mau sebelum lingkaran yang kita klik, ya. Misalkan sesudah berarti kita pilih, ya. Kalau sudah berarti kita pilih after, ya. Nah, kalau sebelum berarti kita pilih before. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga di sini kita bisa format desainnya, ya, mulai dari pewarnaan, kemudian stylenya. Ya, misalkan pertama di sini ada layout. Jadi secara otomatis ketika kita sudah menggunakan smart art, di sini langsung diarahkan ke menu desain. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi bisa kita ubah, tapi nanti dia bisa menyesuaikan kalau memang sesuai. Nah, berarti ini kita basic view bisa kita gunakan, ya. Nah, kemudian ini yang block cycle juga bisa kita gunakan, ya. Kemudian juga bisa kita gunakan text cycle. Kemudian di sini ada yang bisa kita gunakan disesuaikan. Nah, kita gunakan tetap yang basic cycle saja. Nah, kemudian di sini kita bisa rubah dulu colornya sesuai yang kita inginkan. Misalkan yang ini, ya. Bebas. Nah, kemudian ini untuk pewarna untuk stylenya juga bisa kita rubah. Style untuk gambarnya. Jadi kayak semacam 3D gitu, ya. Di sini kita sesuaikan di more-nya. Tinggal dipilih mana yang lebih menarik dan tetap bisa dibaca. Ya, ini banyak opsi pilihannya. Misalkan saya menggunakan yang ini. Nah, udah. Nah, itu terkait dengan fungsi untuk smart art. Nah, berikutnya saya akan menggunakan fungsi untuk chat. Nah, chat itu hampir mirip seperti smart art, tetapi di sini menceritakan sebuah grafik di mana harus didukung dengan sebuah data tambahan. Nah, misalkan di sini saya masukkan. Nah, di sini saya pilih menu insert, kemudian pilih chat. Nah, di sini berbagai macam bentuk grafik banyak, ya, ada yang kolom, line, V, bar, ya, banyak. Nah, saya akan menggunakan yang basic dulu, yang standar. Kita gunakan kolom, kemudian ini cluster kolom. Ya, kalau sudah, pilih OK. Nah, ketika kita membuat sebuah chart, dia akan ditampilkan semacam semacam data yang seperti Microsoft Excel, ya. Nah, di sini kita buat, misalkan di sini kita menceritakan tentang pertumbuhan kacang tanah, kacang hijau, kacang tanah. Ya, kemudian di sini kacang kedelai, kacang polong. Nah, ini tahun, misalkan di sini tahun 2020, kemudian di sini 2021, kemudian di sini 2023, 2022. Nah, ini menceritakan di mana pada ini musim panen, ya, jadi panennya, ya, jadi hasil panen kacang hijau tahun 2020 4,3 ton, ya. Kemudian ini salah 2021
kacang hijau panennya 2,4 ton, 2022 2 ton. Ini menceritakan tentang tonase hasil panen. Nah, di sini juga sudah menggambarkan seperti apa. Kalau sudah, ini tinggal klik aja di bawah ini, close aja. Nah, sekarang kita edit di chartnya ya, kita edit chartnya. Nah, ini bagaimana caranya? Klik kanan ya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih change chart type ya. Nah, kita atur tipenya. Kalau misalkan kita tidak suka dengan ini, kita bisa gunakan yang lain. Nah, seperti ini tampilannya. Ini juga bisa ya. Nah, kemudian seperti ini juga bisa atau gini. Oke, misalkan. Nah, jadi lebih menarik lagi. Kemudian di sini juga bisa kita atur motifnya mau seperti apa juga bisa di sini ya. Grafiknya bisa kita atur ya. Kemudian colornya juga kita sebenarnya bisa disesuaikan juga sesuai dengan keinginan di sini ya, bebas. Nah, kemudian di sini kita juga bisa ngatur title-nya ya. Title-nya kita atur. Nah, ini misalkan di sini hasil panen. Nah, ini sudah menunjukkan ya. Ini sudah menunjukkan di mana warna biru ini menunjukkan di sini tahun 2020. Kemudian warna orange ini di sini tahun 2021, kemudian warna abu-abu ini menunjukkan tahun 2022. Di sini pertumbuhan hasil panen kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, kemudian kacang polong. Ini menunjukkan tonasenya ya. Ini menunjukkan tonasenya. Nah, kalau misalkan kita mau ngedit data karena ada kesalahan data, kita tinggal klik kanan saja di sini, kemudian edit data, ya, edit data. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan lagi tampilannya seperti tadi, seperti ini. Tinggal disesuaikan saja datanya, ya. Kalau udah kita pilih close lagi. Nah, kemudian di sini juga kita bisa mengatur lagi layoutnya, ya, mau seperti apa. Nah, ini pengaturan layoutnya juga lebih komplit lagi. Di sini bisa menunjukkan tahun, angka seperti apa. Ini bisa kita sesuaikan. Ya, jadi mana kalau misalkan ini layout keempat, jadi menunjukkan di setiap batangnya itu di atasnya itu menunjukkan angka tonasenya ya. Jadi kalau misalkan kita klik yang ini, nah di sini kita bisa melihat bahwa kacang hijau itu di tahun 2020 menghasilkan 4,3 ton. Nah, kalau ini 2,4, nah ini 2 ton gitu kan. Ini sudah ada angkanya ya. Sudah ada angkanya. Oke. Nah, itu terkait dengan penggunaan chart ya. Jadi untuk menunjukkan sebuah grafik. Baik, pertemuan sekarang sampai di sini. Jadi saya sudah menyampaikan 3 hal ya, yaitu tentang fungsi shift, kemudian smart art dan chart. Jadi fungsi-fungsinya bisa disesuaikan. Biasanya kalau smart art itu untuk menunjukkan gambar, keterangan proses ya. Itu kita gunakan smart art. Nah, kalau chart itu menunjukkan sebuah grafik data gitu kan ya. Kalau shift ini adalah objek-objek tambahan. Nah, ini juga bisa kita atur tadi ya. Misalkan seperti ini. Ini juga bisa kita format desainnya seperti apa. Misalkan di sini disesuaikan. Nah, ya. Ini bevelnya juga disesuaikan bisa seperti ini ya. Ini juga untuk shift bisa bisa dirubah-rubah desainnya, warnanya pun juga bisa dirubah-rubah. Ya. Nah, baik, pertemuan sekarang sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.